Dehidrasi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1990 adalah suatu kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan fisiologis cairan dan elektrolit. Nah, ketidakseimbangan ini diakibatkan karena kehilangan secara besar-besaran akibat diare, muntah, keringat, dan lain sebagainya. Atau dalam kata lain, sebenarnya dehidrasi diartikan sebagai suatu kondisi ketika pengeluaran dari cairan kita lebih banyak daripada pemasukan dari cairan kita. Dehidrasi ini mengakibatkan banyak sekali efek-efek dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang dehidrasi dan efek-efek yang mengikutinya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam topik kita yaitu tentang dehidrasi dan efeknya, kita harus mengenal dulu tentang cairan dalam tubuh kita. Jadi cairan dalam tubuh kita terlepas dari faktor geografis, umur, jenis kelamin, dan juga berat badan masing-masing, 50% sampai 60% dalam tubuh kita itu terisi dari cairan. Nah, cairannya ini dibagi menjadi intraseluler atau cairan yang berada di dalam sel kita, yang volumenya ini sekitar 40% dari berat badan kita. Dan juga ekstraseluler dengan jumlahnya ini 20% dari berat badan kita. Atau kalau mau diandaikan sebenarnya pada pria dewasa dengan berat 70 kg, itu sekitar 14 liternya terdiri dari cairan ekstraseluler. Nah, dari 14 liternya ini dibagi lagi menjadi cairan interstisial, yaitu cairan yang berada di luar dari jaringan kita sekitar 11 liter, dan juga plasma darah sekitar 3 liter. Karena 50% sampai 60% dalam tubuh kita ini isinya cairan, maka cairan kita ini mengisi banyak sekali fungsi. Di antaranya adalah sebagai pelumas bagi sendi kita, kemudian ngasih nutrisi nih buat otak dan juga sumsum tulang belakang kita. Kemudian paru-paru ini isinya 80% adalah cairan. Bahkan tulang kering pun 31%-nya terdiri dari cairan. Juga fungsi dari cairan tubuh kita ini adalah mengatur suhu tubuh. Kenapa cairan dapat mengatur suhu tubuh kita? Karena jadi ketika kita dalam kondisi panas, tubuh kita bakal ngeluarin keringat. Nah, dalam keringat ini bakal menyerap panas dalam tubuh kita yang nantinya bakal menguap, sehingga terjadi penurunan dari suhu tubuh. Atau dalam bahasa lain adalah penguapan keringat dari tubuh kita ini bakal menghasilkan pendinginan bagi kulit kita. Nah, cairan dalam tubuh kita ini didapatkan dari makanan dan minuman, yaitu 2,1 liter per hari atau 2100 ml per hari, dan juga hasil metabolisme yaitu 200 ml per hari. Sehingga total air yang kita dapatkan per hari itu adalah 2,3 liter atau 2300 ml per hari. Nah, pengeluaran dari cairan didapatkan dari pertama insatiable water loss. Insatiable water loss ini adalah pengeluaran dari air yang tidak kita rasakan, seperti pada paru-paru dan juga pada kulit yang berkisar sekitaran 700 ml. Pada keringat dan juga feses masing-masing 100 ml, dan juga pada urin yaitu 1400 ml. Sehingga totalnya per hari, baik yang kita dapatkan maupun yang kita keluarkan, adalah 2300 ml per hari. Nah, untuk menyeimbangi baik pemasukan maupun pengeluaran dari cairan kita, manusia membutuhkan 1-2,5 liter per harinya, atau 6-8 gelas per hari, dengan setiap gelas ini isinya 200-250 ml. Nah, karena kita sudah mengenal cairan dalam tubuh kita, sekarang kita akan mengenal tentang dehidrasi dan gejala-gejalanya. Jadi menurut WHO tahun 1980, dehidrasi ini dibagi menjadi 3 kategori: ringan, sedang, dan juga berat. Nah, dehidrasi ringan ini terjadi ketika kehilangan cairan 1-2 liter atau sekitar 5% dari berat badan kita. Dehidrasi sedang ini terjadi ketika kehilangan cairan 2-4 liter atau sekitar 5-10% dalam berat badan kita. Nah, dehidrasi berat ini terjadi ketika kita sudah kehilangan cairan 4-6 liter atau lebih dari 10% berat badan kita. Oke, sekarang kita akan mengenali tentang gejala-gejala dari dehidrasi. Jadi pada dehidrasi ringan ini biasanya orangnya cenderung gelisah dan juga rasa haus. Nah, beda ketika terjadi dehidrasi sedang. Ketika terjadi dehidrasi sedang, biasanya orang cenderung merasa sangat haus, gelisah, kemudian mulai pusing, dan biasanya orangnya cenderung gampang sekali marah. Denyut nadinya juga biasanya cepat. Nah, beda saat dehidrasi berat, orang biasanya cenderung sudah tidak lagi merasa haus, bahkan cenderung lebih merasa malas buat makan ataupun minum. Biasanya di sini juga orangnya mudah keringat dan lebih mudah buat terjadi kejang otot. Nah, cara untuk bedain antara dehidrasi sedang maupun berat adalah dari cubitan kulitnya. Jadi kita bisa ngelihat dehidrasi ini dari cubitan kulit. Kalau nggak dehidrasi, dia bakal langsung kembali. Tapi ketika dehidrasi sedang, ketika dicubit kulitnya, akan kembali kurang dari 2 detik. Nah, ketika dehidrasi berat, ketika dicubit kulitnya akan kembali seperti semula itu setelah 2 detik. Emang apa sih yang bakal terjadi kalau kita dehidrasi? Pertama, penurunan kognitif dan juga penurunan mood. Pada dehidrasi ringan sampai sedang, biasanya orang-orang ini cenderung mengalami penurunan dari konsentrasi, terus penurunan kewaspadaan, penurunan memori jangka pendek,
Kemudian pada orang-orang ini juga cenderung mudah marah, mudah lelah, mudah lemas, dan juga mudah bingung. Walaupun sebenarnya gejala-gejala ini semua tuh tidak terlihat pada orang-orang yang kehilangan atau kekurangan cairan 2-2,6% dari berat badannya. Pada penelitian yang dipimpin oleh Edmond dan koleganya, mereka melakukan penelitian adakah pengaruh air pada tes kognitif yang dilakukan pada anak-anak. Jadi pada penelitiannya mereka mengambil 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok anak-anak yang diperbolehkan untuk minum 25-50 menit sebelum melakukan tes kognitif. Dengan masing-masing anak ini mengambil minumnya ini variasi dari 57 sampai 250 ml. Dan kelompok kedua adalah kelompok anak-anak yang tidak diperbolehkan minum sebelum melakukan tes kognitif. Hasilnya adalah pada kelompok pertama, yaitu pada kelompok dengan anak-anak yang diperbolehkan minum sebelum tes kognitif, itu lebih meningkat hasilnya, lebih baik hasilnya. Namun sayangnya hasilnya ini tidak berbeda secara pesat antara kelompok pertama ataupun kelompok 2. Dan juga hasilnya ini berbeda tergantung sama umur, jenis kelamin, dan juga berat badan dari masing-masing anak. Kedua, sembelit atau konstipasi. Kurang cairan dalam tubuh kita ini dapat menghasilkan konstipasi. Pada penelitian yang digarap oleh Murakami dan Sasaki, mereka melakukan penelitian pada wanita Jepang. Nah, pada penelitian ini membuktikan bahwa diet dengan asupan serat yang rendah, yaitu dia kurang banyak makan sayur, diikuti dengan diet dengan asupan air yang rendah, meningkatkan kemungkinan dari konstipasi atau sembelit. Ketiga, terbentuknya batu ginjal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi ginjal merupakan organ utama kita yang fungsinya nih buat membuang limbah dari tubuh kita, melewati urin atau yang kita kenal sebagai pipis. Nah, pipis ini membutuhkan air sekitar 1 liter per harinya. Nah, di dalam pipis kita ini nggak cuma isinya air, tapi ada isinya sel darah, kemudian sel-sel mati, kemudian kristal, yang bila kekurangan air tentunya bakal mengakibatkan penyumbatan pada ginjalnya. Inilah yang mengakibatkan terjadinya batu ginjal. Keempat, sakit kepala. Walaupun para peneliti sebenarnya masih belum tahu nih gimana sih caranya kenapa air bisa mengakibatkan sakit kepala. Namun diduga karena katanya terjadi dehidrasi intrakranial. Pada penelitian Spick dan teman-temannya, mereka melakukan penelitian adakah pengaruh dari konsentrasi air dengan pasien-pasien yang memiliki gejala sakit kepala. Hasilnya adalah pada pasien-pasien yang mengalami sakit kepala setelah minum, setelah 30 menitnya, itu bakal merasa adanya penurunan dari intensitas dan durasi dari rasa sakit kepalanya. Kelima, penurunan denyut jantung dan peningkatan dari tekanan darah. Jadi volume darah, tekanan darah, dan juga detak jantung ini berhubungan sangat erat. Nah, volume darah ini dipengaruhi oleh keluar masuknya air dalam tubuh kita. Ketika kita kurang minum, berarti kan air yang masuk ke dalam tubuh kita semakin mengurang. Ini mengakibatkan terjadinya penurunan dari volume darah kita. Nah, karena terjadi penurunan dari volume darah kita, maka mengakibatkan dari penurunan denyut jantung. Nah, sebagai kompensasinya nih, harus di-backup sama tubuh kita dengan cara peningkatan dari tekanan darah. Hal ini diperlukan biar masih bisa nih darahnya masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, walaupun volume darahnya merendah. Keenam, dehidrasi dan penyakit kronis. Jadi banyak banget bukti-bukti yang kuat menyatakan bahwa dehidrasi dapat meningkatkan kemungkinan untuk infeksi saluran kemih, penyakit jantung koroner, tromboemboli vena, dan infark cerebral. Terus apa sih yang paling bisa kita lakukan ketika kita sudah merasakan gejala-gejala dari dehidrasi? Yang jelas pertama, minum. Dan akan lebih baik kalau kalian punya Pocari atau Oralit. Nah, cara penggunaan Oralit ini adalah 1 saset Oralit ditambah dengan 200 ml. Kalau bisa jangan kurang dari 200 ml atau jangan lebih dari 200 ml. Nah, topik ini juga udah sempat dibahas di podcast Semua Dokter dan juga lewat infografis yaitu di Instagram @medis.id. Gue juga bakal naruh jurnal yang baru aja gue baca tentang cairan, dehidrasi, dan juga pengaruh pada kesehatan yang bagus banget dari NCBI. Nanti gue taruh di deskripsi di bawah kalau kalian mau baca untuk lebih tahu dan lebih mengenal tentang cairan dan dehidrasi. Sekian penjelasan gue tentang dehidrasi dan efek-efeknya dalam tubuh kita. Semoga bermanfaat, dan bila bermanfaat boleh share ke teman-teman kalian dan juga subscribe. Gue Nadia Karnetita, sampai jumpa di episode selanjutnya.